wabarakatuh. Nah, kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya, teman-teman. Sudah kita bahas tentang bagaimana sih fungsi to be itu. Nah, sekarang kita akan mengevaluasi terkait dengan penggunaan simple present tense dengan simple past. Nah, sebentar juga ada penggunaan to be-nya dan bentuk nominal dengan verbanya ya. Namun disimak baik-baik. Nah, perhatikan. Di sini untuk yang pertama untuk simple pattern-nya ya ada positive form. Oke, jadi kalau positive form-nya ini kan to be-nya itu teman-teman sudah tahu nih bahwa I am the library, you are sad, she is a teacher. Ingat to be itu adalah kata kerja. Nah, ini cuma mengevaluasi supaya teman-teman nggak lupa bagaimana sih itu fungsi to be itu sendiri ya. Jadi to be ini dianggap sebagai kata kerja untuk bukan noun, adjective, adverb. Begitupun dengan verbing dengan verb 3 ya, teman-teman. Nah, ini polanya bahwa subject to be, noun, adjektif, atau adverb nih. Nah, jadi positive formnya terkait dengan verbanya teman-teman. Jadi kalau untuk verba, itu kalau ketika dapat I, you, we, they, nah verbnya itu nggak pakai S ya. Sedangkan kalau misalnya she, it, nah verbnya nanti pakai S atau IS nih. Next example, misalnya I write a letter every day. Jadi ketika I, write-nya di sini nggak pakai S ya teman-teman, karena I itu dianggap plural. Sedangkan kalau dia pakai she, he dengan it, nah she reads a magazine every morning. Nah baru, jadi readnya ini nanti pakai S ya. Kemudian they visit their grandmother every Friday. Nah visitnya ini tidak pakai S karena they ya teman-teman. Nah berikutnya, there are several rules that must be observed. Ketika teman-teman kapan pakai S atau yes. Nah ini daftar kata kerja. Misalnya kalian tambahkan saja S langsung kayak reads, works, writes, said, signs, sampainya give ya teman-teman. Nah ketika subjeknya tunggal ya. Nah, jadi mungkin kalian sudah familiar dengan kata kerja ini. Berikutnya untuk negatif formnya gampang. Jadi pakaikan saja don't atau doesn't ya. Jadi kalau untuk I, you, we, they, nah itu pakai do not ya. Sedangkan she, it itu pakai doesn't. Oke. Nah, misalnya example-nya they don't atau ada apostrophe koma atas itu singkatan dari kata do not ya. They do not atau they don't visit grandmother every day. Itu pakaian saja do atau doesn't teman-teman. It's very simple. Nah, coba kita latihan dulu supaya kalian paham untuk pakaikan S atau tidak. Nah, ini saya akan highlighter. Nah, perhatikan di nomor 1 misalnya Sally runs ya. Jadi jawabannya ini runs nih. Karena Sally itu dianggap 1. Kemudian ada dogs ya. The dogs ini banyak, berarti barks saja nih. Jangan pakai sih ya teman-teman. Kemudian Ted and Mary, kan ini 2 nih. Nah, karena Ted and Mary 2, kita gunakan are ya. Kemudian they, nah they ini worry saja ya, jangan pakai S nih. Kemudian she studies, nah studinya pakai S teman-teman. His classmates banyak, berarti study, oke. Nah, jangan pakai S nih. Kemudian ada George and Tamara, karena 2, berarti kita pakai don't ya, atau do not. Benito ini nama orang teman-teman, karena huruf kapital B, berarti kita gunakan doesn't ya. Jadi Benito doesn't know the answer. Nah, masih ingat penggunaan untuk di nomor 9 ini there? Penentuannya lihat setelahnya dulu. Oh, 15 kanisnya plural, maka kita pilih there are ya. Nah, dia nomor terakhir the storm clouds. Ini banyak, maka kita gunakan are. Ya. Jadi are getting darker. Jadi itulah penggunaan untuk verb ditambah S atau tidak nih. Berikutnya, untuk praktis 2, kita lihat ini apakah kalimat ini benar atau tidak ya teman-teman. Kita sama-sama menganalisa. Misalnya Nania with Delon ya. Jadi Nania with Delon di sini kan subjeknya cuma Nania. Jadi with Delon itu cuma keterangan. Jadi kalau teman-teman dapat Nania with Delon berarti subjeknya cuma Nania ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia bukan subjek yang gunakan are, harus isi ya karena Nania ini subjek 1. Berarti ini belum tepat. Kita tulis incorrect ya. Sedangkan nomor 2, there are sebenarnya. There are several university. Berarti di sini incorrect juga nih teman-teman. Nah, nomor 3 the formation ya. Formation ini kan tunggal nih. Lihat the formationnya singular, hanya 1. Dia pakai is berarti benar ya. Jadi correct nih. The cost ya. Jadi subjeknya the cost nih. Lihat the cost. Nah, nggak mungkin are kan. Seharusnya is nih. Berarti incorrect ya. Atau belum tepat. Jangan patokan pada of ya teman-teman. Itu nggak bisa tuh. Nah, nomor 5 ada Johnny Carson. Ada lagi. Berarti double subject. Berarti belum tepat juga ya. Sedangkan nomor 6, the municipal auditorium bukan are, seharusnya is, berarti incorrect lagi nih. Nomor 7, double museum it ya, ini namanya double subject. Nggak bisa dalam kalimat itu double subject, berarti incorrect lagi ya.
double tuh, sudah musim it lagi, nggak bisa. For the engineering student, nah ini kalau ada koma berarti kita sudah tahu bahwa dia keterangan. Recent studies, nah recent studies-nya di sini subjek plural ya. Karena recent studies-nya plural dia gunakan are, berarti sudah benar, berarti correct nih teman-teman. 9 ini sama kasusnya yang di nomor 7 dengan di nomor 5 ya. Itu the whole subject sudah rise it lagi kan, nggak bisa tuh teman-teman, berarti correct ya. Sedangkan nomor 10 the had, nah itu subjeknya 1 berarti gunakan is, berarti benar. Nah, itulah untuk praktis 2 terkait dengan evaluasi simple present tense. Nanti kita kembali ke Google Form ya, teman-teman. Nah, intinya kalian tahu penambahan S-nya itu ketika subjeknya tunggal. Kalau dia plural, nggak usah pakai S ya. Lanjut. Terkait dengan simple past tense, ini gampang banget. Oke, saya berikan contohnya. Misalnya penggunaan to be, was dengan where ini untuk menentukan apa? Untuk menghubungkan adjektif non adverb verb dengan verb 3 ya. Nah, ini contoh-contohnya kita lihat. Ini saya ganti warna dulu teman-teman supaya lebih paham. Nah, untuk di contoh yang di nomor 1, flowers, ini subjeknya. Karena subjek itu banyak, maka dia gunakan where ya. Nah, dia menghubungkan apa? Kata sifat. Jadi verbnya itu menghubungkan kata sifat ya. Kemudian nomor 2, he was a farmer. Ya, was-nya ini kan he nih. Nah, karena 1, farmer itu kata benda untuk menghubungkan noun ya. Nobody was at home. Nobody itu dianggap tunggal, dia menghubungkan kata keterangan at home ya. They were trying a new thing. Nah, ini menghubungkan verbing teman-teman. Berarti trying di sini menjadi continuous ya. Nama tensinya past continuous. Sedangkan untuk bagian terakhir, some rules in this country were obey. Obey di sini verb 3 ya. Nah, itulah fungsi to be, was, were. Untukkan adjektif, noun, adverb, verbing dengan verb 3. Nah, ini contoh-contohnya teman-teman. Jadi kalau contohnya itu biasa ada tahunnya ya. Kalau dia menekan simple past, ini kita pakai regular verb dulu. Saya kayak reduce kan, something in the state ada tahunnya. Kemudian di sini adalah implemented verb 2-nya kan, karena something in the state, verbnya implemented. Nah, itu terkait dengan simple past. Jadi rumusnya sederhana subjek verb 2. Oke? Yang penting teman-teman tahu keterangan waktunya. Ini kalau dia pakai reduce dengan implemented, biasa setelahnya itu adalah objek ya. Atau komplement. Nah, ini dia ditandai bahwa dia adalah kalimat aktif nih. Ya, jadi kalau misalnya subjek verb 2 objek ya, berarti dia sudah menggunakan simple past asalkan ada keterangan waktu kayak gini nih. Kalau kalian jawab soal nanti di Google Form ya, ini penanda bahwa dia adalah simple past. Oke, nah kita latihan dulu. Misalnya nomor 1, the first bridge. Nah, kan the first bridge-nya tunggal. Ini kan 1 nih. Nah, maka kita gunakan apa? Betul, was ya, teman-teman. Sedangkan nomor 2, karena mosquitoes-nya banyak, kita gunakan there were ya. There were no mosquitoes. Maka kita gunakan were nih. 3, the player. Nah, the player, ini penjebakan teman-teman. Karena tidak ada simple past, berarti the player-nya 1, masih ingat simple present ya. Kalau subjeknya 1, the player, berarti kita gunakan move ya. Jadi pilihnya move, bukan move ya teman-teman. Karena subjeknya the player. With itu kan keterangan, preposisi. Earth and Pluto, masih ingat ya untuk present. Nah, kita gunakan apa nih? Area. Sedangkan nomor 5, George Grassman ya. Ini nama orang. Karena dia 1, berarti kita gunakan was. Nah, nomor 6 perhatikan nih. Agak tricky. Ada in 1846, jadi 1846 ini penanda bahwa di simple past. Nah, ini rumus simple past kan subjek verb 2, maka verb 2-nya lah came ya. Nah, jadi subjeknya this is naturalized with against, verbnya like came. It's very easy. Kemudian the first experimental telegraph line ya, ini subjeknya tunggal, maka kita gunakan simple present-nya run ya, karena tidak ada keterangan waktu juga kan. Dengan nomor 8, nah sar naik ada nggak keterangan waktunya? Nggak ada kan? Jadi itu penjebakan juga, karena bisa jadi kalian pilih road, itu bentuk kedua kata ride ya. Jadi yang bisa ini rides, harus pakai S ya teman-teman. Karena subjeknya Sarah naik. Ya. Jadi dia tunggal, verbnya pakai SES ya. 9, R.M. Bartlett of Philadelphia, ada tahunnya in 1843. Nah ini penjebakan juga. Tidak bisa teman-teman pilih found ya. Ini sebenarnya jawabannya founded. Sebenarnya verb 2 ini ya teman-teman. Karena bentuk pertamanya sudah found, artinya sama dengan build ya, atau mendirikan. Sama kayak founded. Kalau find itu kan find, found. Jadi ini sudah bentuk keduanya teman-teman ya. Bentuk pertama itu sudah found. Bentuk keduanya founded, bentuknya juga founded. Beda halnya dengan menemukan, find, bentuknya found, bentuk ketiganya juga found ya. Nomor 10 terakhir nih. The doctor give the patient prescription. Nah ini juga tricky. Kalau teman-teman pilih give, itu harus ada S-nya kan. Nah di sini nggak ada S-nya nih.
Nah, maka salah satu cara ya pilih give. Ya, itu sudah menandakan walaupun ada kata waktunya teman-teman, itu menandakan bahwa dia nanti adalah simple past. Karena kita sudah mengatakan give, bentuk kedua dari kata bentuk pertama give. Sekalipun kalau give ini nggak bisa, harus ada s-nya ya. Nah, gitulah salah satu teknik untuk menganalisa soal yang terkait dengan simple present dengan simple past. Nah, kita coba di Google Form ya teman-teman.